Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu melalui Manna GTM Klasis Makassar. Kita akan memulai pekerjaan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau peliharakan kami semalam lalu boleh tidur dengan baik. Pagi ini Engkau bangunkan dalam keadaan selamat. Kami akan melaksanakan tugas-tugas kami, tapi sebelumnya kami mau mendasari hidup kami, pekerjaan kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi makanan rohani kami untuk bekerja hari ini. Tolong karuniakan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca, merenungkan, dan memampukan kami untuk melakukan tugas dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu dari Matius 25 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saya kasih judul dari pembacaan ini yaitu melayani orang miskin adalah melayani Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini berbicara tentang penghakiman terakhir atau kedatangan Yesus Kristus. Yaitu adanya pemisahan orang yang layak masuk kerajaan surga dan orang yang tidak layak menurut apa yang sudah dibuat di dalam hidupnya, sikapnya terhadap Yesus dan sikapnya terhadap orang miskin. Saudara-saudara, dalam pembacaan dalam perjanjian baru, Yesus dengan jelas dan tegas mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memberi perhatian pada orang miskin. Injil adalah kabar baik untuk orang miskin. Yesus memberikan perhatian pada orang miskin. Injil merupakan kabar baik dan sukacita untuk semua orang. Tetapi ditekankan bahwa Allah adalah memberitakan kabar baik pada orang miskin. Siapa sebenarnya orang miskin itu? Orang miskin merupakan orang yang tidak berdaya, baik sosial maupun politik. Kata miskin merupakan kenyataan konkret, miskin dalam segala hal, rohani, material, politik, dan sosial ekonomi. Dengan kata lain, miskin adalah orang yang serba berkekurangan dalam segala hal, kurang makanan, kurang dihormati, kurang manusiawi, kurang diperhitungkan, terhina dan terkucilkan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatian dan pelayanan pada orang miskin yang terhina dan terkucilkan ini dianggap sebagai pelayanan pada Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita Matius 25 ayat 35 sampai 36. Yesus mengidentifikasikan diri sebagai orang yang terhina dan terkucilkan, orang miskin. Saudara-saudara, dalam penghakiman yang terakhir dan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dilakukannya di dalam dunia ini. Semua manusia akan ditimbang dengan ukuran yang jelas, yaitu
apa yang ia sudah lakukan pada orang lapar, orang haus, telanjang, dan yang berada dalam penjara dan sakit. Masuk ke dalam kerajaan Allah atau surga tidak didasarkan pada cara orang berdoa dengan kata-kata indah, panjang-panjang dan sebagainya. Juga tidak ditentukan oleh cara beribadah, dan juga tidak ditentukan oleh tempat beribadah. Jadi gedung mewah, gedung sederhana, gedung terbuka, di rumah, di padang belantara, di bawah pohon, dan seterusnya. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengakhiri khotbahnya dalam Matius 2 ayat 7 ayat 21 bahwa setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa kehendak Bapa? Dalam hal ini, melakukan kehendak Bapa tidak terlepas dari perintah untuk mengasihi dan melakukan keadilan. Kehidupan orang Kristen harus dimotivasi oleh kasih. Kasih pada Allah dan kasih pada sesama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasih Kristus, kasih Kristen yang memengaruhi pekerjaan orang Kristen dalam masyarakat bisa disebutkan, yaitu kasih berarti penghargaan pada kehidupan setiap orang. Penghargaan kepada kehidupan setiap orang, mulai dari kandungan, lahir, jadi tumbuh besar, menjadi dewasa dan tua. Itu berarti juga bahwa praktek aborsi yang dilakukan banyak orang saat ini adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Dan karena itu kita tolak. Kasih bukan sikap batin saja, tetapi kasih perlu diwujudkan dalam perbuatan konkret nyata. Bukan asal baik dengan orang, tapi terutama harus dibuktikan di dalam perbuatan konkret. Kasih berarti kepekaan kepada kebutuhan dan penderitaan sesama kita. Itu berarti bahwa apa yang kita lakukan kepada orang bukan berdasarkan kemauan kita, apa yang kita anggap baik pada orang, tapi apa yang dianggap baik orang itu, yang dibutuhkan. Memang barangkali dia butuh bantuan materi dan seterusnya, tetapi yang paling dia butuhkan adalah perhatian, adalah penghargaan. Kasih yang sejati tidak terbatas pada kaum kerabat atau keluarga atau kawan kita. Tidak boleh ada diskriminasi dalam praktek kasih itu. Saudara-saudara, dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, pelayanan kasih tidak boleh dibatasi hanya untuk golongan sendiri, tetapi pelayanan ini harus menjangkau semua orang, walaupun orang yang tidak berasal dari kalangan sendiri, bahkan orang yang membenci kita, memusuhi kita. Perumpamaan orang Samaria merupakan kritik Yesus pada agama yang mapan, yang mementingkan aturan dan hukum agama daripada cinta kasih. Firman ini juga merupakan kritik terhadap kehidupan beragama bergereja kita yang mungkin lebih mementingkan aturan gereja, ajaran gereja, dogma gereja daripada melayani manusianya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini menantang dan memanggil kita untuk mewujudkan cinta kasih kita pada Yesus dengan berbuat secara nyata dan konkret pada sesama kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita.
orang yang terdampak virus corona, orang miskin, lapar, haus, sebagai orang asing, orang dalam penjara, orang sakit, orang terhina dan terkucilkan. Saudara-saudara, bagaimana dengan pelayanan diakonia gereja kita? Kita kenal diakonia transformatif, bukan sekedar memberi uang pada orang miskin, seperti dalam diakonia karitatif, walaupun saat ini sangat dibutuhkan. Tetapi lebih dari itu, ada unsur pemberdayaan dan pembebasan secara utuh yang bertujuan untuk mewujudkan damai sejahtera bagi setiap orang. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan tugas panggilan ini, terutama mewujudkan cinta kasih kepada sesama kita, karena adalah juga cinta kasih kepada Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur karena kami boleh mengalami dan merasakan pemeliharaan-Mu. Firman-Mu kami sudah dengarkan, dan kami mohon bahwa Roh Kudus akan tetap bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menguraikan lebih lanjut firman-Mu sehingga kami boleh pahami dan mampukan untuk mempraktekkannya. Kami berdoa Tuhan mampukan kami sebagai apapun juga untuk memenuhi panggilan kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai apapun, agar membawa berkat dan sukacita bagi sesama kami. Terutama mampukan kami menyatakan cinta kasih pada Kristus yang diwujudkan kepada kasih sesama. Kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah agar mampu melaksanakan tugas dengan arif dan bijaksana untuk membawa kepada kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami mendoakan para dokter, juru rawat dan para medis menangani virus corona, agar Tuhan hindarkan mereka dari penyakit virus corona, dan mampukan kami sebagai masyarakat untuk patuh kepada disiplin protokol kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab iman dan bermasyarakat kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik melalui tatap muka atau daring. Tuhan berkati agar mereka semua sukses berhasil dengan baik. Berkati kami semua bekerja dari rumah, agar tugas-tugas kami tetap diselenggarakan dengan baik. Berkati hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pemerintah, sebagai anggota legislatif, agar semua boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Bahkan semua perangkat pejabat negara yang Kau pakai untuk membawa masyarakat, bangsa dan negara kami kepada kemakmuran. Tuhan Bapa di surga, kami akan melaksanakan semua tugas kami hari ini. Mampukan kami untuk bekerja maksimal dengan penuh tanggung jawab, dan jauhkan dari kami godaan cobaan iblis. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.